Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Masih kita membahas tentang Jahmiyah ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa qala ba'dul ulama, dan sebagian para ulama, sebagian dari ulama berkata, minhum, di antara mereka yang mengatakan demikian, al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-Jahmiyyu kafir, seorang Jahmi kafir, laisa min ahli al-qiblah, tidaklah mereka termasuk ahli kiblat, halalud dam, halal darah mereka, la yarith, tidaklah mereka dapat atau memberikan waris, wala yuwarrith, tidak juga dapat mewariskan. Dan nahukal, dikarenakan mereka berkata, la jum'ah, wala jama'ah, wala idain, wala sadaqah, tidak ada syariatnya. Jum'ah, tidak ada juga syariat salat berjamaah, tidak ada idain, tidak ada fitri dan adha, tidak ada sadaqah. Wa qalu man lam yakun al-Quran makhluk fahuwa kafir. Dan para Jahmiyun tersebut berkata bahwasanya barang siapa yang tidak meyakini bahwa Al-Quran makhluk, maka dengan itu ia jadi kafir. Ini telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Dan takfir dari Imam Ahmad ini telah kita arahkan juga maknanya ya. Takfir secara umum, tidaklah seseorang yang langsung terkena error ini langsung kita kafirkan. Buktinya Imam Ahmad sendiri tidak mengkafirkan penguasa yang ada pada zamannya, yang pada saat itu memaksakan ideas Jahmiyah ya. Ini telah kita jelaskan di pertemuan kemarin. Semoga al-muallif rahimahullah, kemudian al-imam al-Barbahari rahimahullah berkata, wastahallu sayf, dan mereka menghalalkan pedang, yakni mengangkat pedang ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni memerangi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafu man kana qablahum wa imtahanu an-nasa bi syai'in lam yatakallam fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkhilafi kaum sebelum mereka, yakni mengkhilafi para kaum muslimin terdahulu, para salafus salih. Wa imtahanu an-nasa bi syai'in lam yatakallam fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menjadi ujian bagi manusia, bahkan memaksa manusia untuk meyakini sesuatu yang Rasul sendiri tidak pernah mengatakannya sallallahu alaihi wasallam, wala ahad min ashabi, tidak juga salah seorang di antara sahabatnya. Wa aradu ta'til al-masajid wal jawami', dan mereka, yakni kaum Jahmiyah tersebut, hendak untuk merusak ya masjid-masjid tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk melalaikan atau merusak masjid-masjid ya. Syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, mereka menghalalkan pedang ke atas umat Muhammad, maknanya istahallu qatlal muslimin, mereka menghalalkan untuk membunuh kaum muslimin alladzin yukhalifunahum fil aqidah, yang berbeda pendapat dengan mereka di dalam permasalahan akidah, yang enggak setuju dengan akidah mereka, akhirnya mereka kafirkan dan mereka halalkan darahnya ya. Dulu bahkan di antara kaum muslimin yang ditangkap sama Romawi itu, yang ditangkap sama ditahan menjadi disandera oleh musuh-musuh, oleh Romawi dan lain-lain, ketika mau ditebus kebebasan mereka, ditanya dulu itu. Oke, ditanya dulu, Al-Quran makhluk bukan? Kalau mereka bilang bahwa Al-Quran makhluk, baru ditebus kebebasannya. Kalau mereka bukan, Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, nggak jadi ditebus, diserahkan kepada kafir. Separah itu dulu mereka. Ya. Walidzalik lamma tamakkanu fi ahdil Ma'mun, maka dari situ para kaum Jahmiyah ini ketika mereka mendapatkan kuasa di era Al-Ma'mun, qatalu minal ulama, mereka membunuhi dari golongan ulama man qatalu ya, wa 'adzabu man 'adzabu, mereka membunuhi dan kemudian mengazab para ulama, liyurghimu 'alal qaul bi madhhabil Jahmiyah, tujuannya untuk memaksakan manusia untuk mengikuti madhab akidahnya Jahmiyah ini.
Wa khalafu man kana qablahum. Mereka mengkhilafi kaum sebelum mereka, yakni kaum muslimin terdahulu. Falam tadhhar hadhil maqalat illa fihim. Maknanya mereka membuat ide-ide baru yang tidak ada ide demikian di antara para kaum muslimin terdahulu, ya, yang membuat inovasi ini mereka. Wamtahanun nasa bi syai'in lam yatakallam fihi Rasulullah. Dan kemudian mereka menguji manusia dengan sesuatu yang Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan demikian. Aradu an yulzimu an-nasa biqaulihim. Mereka bertujuan untuk mewajibkan manusia untuk mengikuti pendapat mereka, keyakinan mereka, kama fi ahdil ma'mun, sebagaimana di era al-ma'mun, wa man jaa ba'dah, dan juga khalifah-khalifah yang datang setelah Ma'mun. Lamma ajbaran nasa 'ala al-qaul bi khalqil Qur'an, ketika mereka memaksa para manusia untuk meyakini akidah khalqul Qur'an, ya, meyakini bahwasanya Al-Qur'an makhluk dan bukan kalam Allah. Ya, dulu sampai penguasanya memaksakan hal demikian. Ini sering kita bahas ya di zamannya Al-Ma'mun, kemudian zamannya Mu'tasim, zamannya Mutawakkil. Ya. Wa aradu ta'til al-masajid wal jawami'. Sekitar tiga periode pemerintahan pada saat itu memaksakan akidah Jahmiyah ini. Sekitar tiga periode, ya. Wa aradu ta'til al-masajid wal jawami'. Mereka hendak untuk merusak masjid-masjid. Lianna madhhabahum, kenapa demikian? Dikarenakan madhab mereka, keyakinan mereka bahwasanya iman mujarrad al-qaul atau mujarrad al-ma'rifah. Iman itu cukup dengan keyakinan aja, keyakinan hati, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cukup kan ide mereka nih, ide Murji'ah, ide mereka bab iman inilah yang diwarisi oleh Murji'ah nantinya, ya. Iman itu cukup ma'rifah saja. Walau lam ya'mal syai'an. Kalaupun seseorang tidak pernah mengamalkan apapun, cuman ma'rifah saja dan syahadatnya nggak mau. Tuh. Maka dia sudah terhitung beriman. Cukup hanya dengan mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwa ada Allah, cukup dia beriman berarti. Gitu. Walau lam yatakallam bilisani, kalaupun ia belum mengatakan atau mengucapkan keimanan dengan lidahnya, yakni belum bersyahadat. Walau lam ya'taqid biqalbi, kalaupun hal tersebut tidak juga diyakini oleh hatinya, hanya cukup pengetahuan saja, wawasan saja. Fa idza la haja ilal masajid, fa idzan la haja ilal masajid. Kalau begitu memang keimanan, berarti enggak perlu lagi masjid. Enggak perlu lagi jami', ya. Ya, li'annaha la tajib as-salah indahum. Karena apa? Dengan keyakinan demikian, akhirnya mereka mengatakan tidak lagi wajibnya salat untuk seorang Muslim, ya. Akhirnya dengan ide mereka hendak untuk merusak masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala sehingga ditinggalkan para manusia. Qala al-muallif rahimahullah, kemudian al-imam rahimahullah berkata, wa auhanul Islam, mereka auhanu yakni adhafu, melemahkan ya. Wa auhanul Islam, mereka melemahkan Islam, wa attalu al-jihad, ya, mereka merusak jihad, yakni meninggalkan syariat jihad. Wa amilu fil furqah, melakukan semua upaya mereka untuk memecah belah kaum muslimin. Wa khalaful athar, mereka mengkhilafi apa-apa yang diriwayatkan dari Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu. Wa takallamu bil mansukh, bahkan mereka mengatakan hukum-hukum yang pada dasarnya sudah mansukh, sudah dihapus di dalam Al-Qur'an, berhujjah dengan ayat-ayat yang mansukh, yang sudah dihapus hukumnya. Wahtajju bil mutasyabih, selalu mereka berhujjah dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Fasyakkaku an-nasa fi adyanihim, mereka membuat para manusia ragu pada agama mereka. Wakhtasamu fi rabbihim, mereka berikhtasamu, yakni mereka berkhilaf, mereka akhtasamu fi rabbihim, mereka berhujjah dan kemudian berbantah-bantahan pada urusan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka berkata, laisa hunak azab qabr, yakni mereka menyebarkan akidah-akidah baru yang tidak sesuai dengan akidah para kaum muslimin yang berjalan sejak generasi awal. Mereka menyebarkan ide tentang bahwasanya tidak ada azab kubur.
Sementara kaum muslimin dari zaman awal meyakini adanya azab kubur. Wala haud, wala syafa'ah. Tidak ada haud, tidak ada telaga al-kautsar. Tidak ada syafaat. Ya, syafaat yang sebagaimana diyakini ahlus sunnah. Wal jannah wan nar lam yukhlaqa. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan. Belum diciptakan. Nah, hakikatnya surga dan neraka telah diciptakan. Wa ankaru katsiran mimma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari banyak hal yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum min hadzal wajh. Ya. Dari situlah sebagian manusia menghalalkan untuk mengkafirkan mereka, bahkan menghalalkan darah mereka dari sisi sini. Dari sisi kekafiran mereka yang luar biasa ini, yang begitu nyata ini. Li'annahu, dikarenakan man radda ayah min kitabillah, barang siapa yang membantah atau mengingkari satu ayat aja dari kitabullah, faqad raddal kitaba kullah, maka dengan itu dia terhitung telah kafir terhadap seluruh ayat yang ada di dalam kitabullah. Wa man radda haditsan, dan barang siapa yang mengingkari satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad raddal athara kullah, maka dengan itu dia telah membantah, mengingkari semua yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kafir. Orang yang demikian maka kafir billahil azim. Hakikatnya telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka banyak membongkar pondasi-pondasi agama sehingga runtuhlah ajaran Islam yang selama ini berjalan kalau dipakai ide mereka. Sampai sholatnya aja nggak wajib udah bisa-bisa. Gitu? Belum lagi masalah hukum-hukum. Selama ini yang diketahui kaum muslimin halal, akhirnya jadi haram. Karena apa? Atau yang diketahui kaum muslimin haram, jadi halal. Dikarenakan mereka berhujjah dengan ayat-ayat yang toh telah dihapus di dalam Al-Quran. Ya, di antara kelompok yang berhujjah demikian adalah Jahmiyah. Yani berhujjah dengan mansukhat. Berhujjah dengan ayat-ayat yang padahal ayat itu sudah tidak berlaku. Dalam artian hukumnya sudah tidak berlaku, tapi lafaznya masih masuk di dalam kitabullah, ya. Wa auhanul Islam. Nah, taib. Syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Mereka melemahkan Islam. Mereka merusak syariat jihad di jalan Allah. Li'annahum la yarawna takfiral kuffar. Kenapa mereka merusak jihad, meninggalkan jihad demikian? Karena menurut mereka kafir itu enggak kafir. Menurut ide mereka, kafir itu tidak kafir ketika mereka mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya wawasan bahwasanya Allah ada, tuh ma'rifah itu doang. Dengan itu dia jadi muslim, udah nggak kafir lagi. Jadi ya nggak boleh dijihadin, nggak boleh diperangi lagi. Ya, li'annahum la ya'rifuna, li'annahum ya'rifuna Allah. Dikarenakan orang-orang kafir, mereka juga mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maknanya dari ide mereka ini anna fir'auna muslim, bahwasanya Fir'aun juga muslim kalau gitu. Fir'aun juga terhitung muslim kalau gitu. Li'annahu ya'rif Allah biqalbih, dikarenakan hakikatnya dengan hatinya Fir'aun tahu Allah. Ini mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Musa alaihi salam berkata kepada Fir'aun, sungguh kau telah mengetahui bahwasanya tidaklah menjadikan hal-hal itu semua, yakni mukjizat-mukjizat yang terjadi ini, kecuali hanya Allah, Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun hakikatnya tahu itu. Ya kan? Berarti dengan idenya Jahmiyah, Fir'aun kehitungnya muslim akhirnya. Ya? Fahuwa ya'rifullah, maka Fir'aun telah mengetahui Allah biqalbih, dengan hatinya. Wal musyrikun, demikian juga kaum musyrikin. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'rifuna Allah biqulubihim. Mereka mengetahui Allah dengan hati mereka. Bal ya'buduna, bahkan mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi anwa al-ibadat, dengan macam-macam ibadat yang mereka lakukan. Ya? Fahum ya'taqidun anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwa ar-rabb. Maka hakikatnya para kaum musyrikin terdahulu juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah Rabb, yang mengurus, yang memiliki, menjalankan, menjadikan apapun yang ada di alam semesta. Wa annahu
huwa yastahiqqul ibadah, dan mereka meyakini bahwasanya Rabb demikianlah yang berhak untuk diserahkan kepadanya bentuk-bentuk peribadatan kita. Walakinnahum, tapi kaum musyrikin itu asyraku ma'ahu ghairah, mereka mempersekutukan Allah dengan hal-hal lain. Bizamihim anna hadzal ghair yuqarribuhum ila Allah azza wa jalla, karena mereka mengaku bahwasanya hal-hal lain yang mereka ibadahi selain Allah ini dapat dengan efektif mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal lain yang mereka sembah selain Allah ini katanya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari situ perkataan kaum musyrikin kan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami sembah mereka, yakni berhala-berhala yang kami sembah itu, kecuali dengan tujuan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, kalau begitu, dengan ide mereka demikian, dengan ide kaum Jahmiyah demikian, berarti Fir'aun juga muslim. Berarti kaum musyrikin terdahulu juga muslim. Kalau gitu yang kafir yang mana dong? Maka yang nggak ada lagi syariat jihad. Tuh, afdalul jihad dari sisi situ. Ya. Wa khalaful athar. Mereka mengkhilafi apa-apa yang diriwayatkan, yakni khalafu al-adillah wal sunnah. Mereka mengkhilafi dalil-dalil dan sunnah yang diwariskan dari zaman ke zaman pada para kaum muslimin. Wa takallamu bil mansukh. Bahkan mereka berbicara dengan ayat-ayat yang udah mansukh, hukum-hukum yang udah mansukh. Ya, ya'khuduna al-adillah al-mansukha. Mereka menggunakan dalil-dalil yang udah dihapus, yakni hukumnya, ya. Wala ya'maluna bin nasikh. Mereka enggak mau mengamalkan ayat yang menjadi penghapusnya, nasikhnya. Oke? Okay? Min ajli at-tadlil. Tujuannya apa? Menyesatkan manusia. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun mereka yang memang pada hakikatnya terdapat penyimpangan di hatinya, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, yang mutasyabihat demikian, yang buram, maknanya perlu penjelasan dari ayat-ayat lain. Mereka akan terus berhujah dengan ayat-ayat yang buram demikian. Tujuannya apa? Supaya diseret tafsirannya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, wa minal mutasyabihal mansukh, dan di antara ayat-ayat yang bersifat mutasyabih demikian adalah ayat yang mansukh, yang dihapus hukumnya oleh ayat-ayat yang lain yang datang di kemudian hari, ya. Li'annahu la budda lil insan ay ya'rif an-nasikh wal mansukh. Karena apa? Dari situ wajiblah seseorang untuk mengetahui mana ayat-ayat yang menghapus, mana ayat-ayat yang dihapus. Awas, hukumnya, bukan redaksinya. Redaksinya masih ada di dalam Al-Quran, ya. Wal mutlaq wal muqayyad. Mana ayat-ayat yang mutlak, mana ayat-ayat yang muqayyad, ya. Mana ayat-ayat yang absolute, mana ayat-ayat yang enggak absolute, perlu syarat-syarat. Ya. Terus wal khas wal am, mana ayat-ayat yang khusus, mana ayat-ayat yang umum. Ya'rif ulumal istidlal, seseorang harus mengetahui ilmu di dalam beristidlal. Ya, ini bagaimana metode di dalam berkesimpulan di dalam hukum. Fala yastadil bi ayyi nassin wajadahu duna ay ya'rif hal huwa mansukh. Maka enggak boleh seseorang menemukan satu nas langsung dia gunakan berhujjah dengan nas ini. Dia enggak tahu ini mansukh enggak oleh ayat yang lain, atau ini mutlak enggak, ada ayat lain yang muqayyadnya, ini umum enggak, ada ayat lain yang mengkhususkannya, ini mujmal enggak, ada ayat lain yang yubayyin, yang membayankannya. Itu kan ilmu usul fikih untuk beristidlal, untuk berkesimpulan seseorang. Nggak boleh sembarangan, asal kita baca ayat dan terjemahannya, kemudian kita dakwahkan langsung arti dari terjemahan itu. Bahaya. Ya. Fahaula la yanzurun ila hadza. Mereka ini nggak mau ngelihat tuh kayak begituannya tuh. Ya, yang penting ketemu aja nih ayat, kemudian sesuai dengan hawa nafsu mereka, langsung mereka paksakan manusia ke arah ide itu. La ajli zaih. Ini kenapa demikian? Emang pada dasarnya somplak hatinya. Ada penyimpangan di dalam hatinya. La ajli idlalin nas. Tujuannya mereka mau menyimpangkan manusia, wa yaqulun, dan mereka dengan hujahnya itu mereka berkata, nahnu nastadillu bil Quran. Kita kan berhujah pakai ayat Quran.
Pada ayat-ayat demikian, apabila demikian memahami ayatnya dan menerapkannya, niscaya Rasul dan para sahabat duluan radhiyallahu anhum yang akan menyerukan kepada nilai itu. Mereka berhujah katanya riba halal lah. Kenapa? Kita berhujah dengan ayat Al-Quran. Asal jangan berkali-kali lipat aja riba. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, benar? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba yang berkali-kali lipat. Ayatnya benar ayat. Benar gak ayat? Ayat benar ayatnya mah. Janganlah kalian makan riba yang berkali-kali lipat. Langsung dari situ mereka menghalalkan riba kecuali berkali-kali lipat. Begitu itu berhujjah dengan mansukh. Ya? Hujjah tentang khamr misalnya. Nih. Khamr halal. Asal jangan waktu sholat aja. La taqrabus shalah wa antum sukara. Karena Allah berfirman, janganlah kalian dekati sholat dalam keadaan kalian sedang mabuk. Tuh, yang nggak boleh adalah sholat lagi mabuk. Adapun kalau lagi nggak sholat, maka uyub deh. Tuh. Ayat itu benar ada di dalam Al-Quran, tapi telah datang ayat-ayat lain yang menghapusnya, menghapus hukumnya. Tuh. Kalau orang fair, dia cari dulu ayat lain, entar dulu, ini sudah dihapus belum? Begitu kan? Dia akan pakai yang menghapusnya. Tapi emang tujuannya mau ngeberantakin syariat. Apa yang udah berjalan dari zaman ke zaman pada kaum muslimin, nah ini dia mau bongkar. Dari akar-akarnya dia mau bongkar. Ya, makanya nggak aneh kalau mereka tidak mengharamkan riba, tidak mengharamkan khamr. Nggak aneh. Aneh nggak? Kagak lah. Sholat aja dikata nggak wajib. Fir'aun dikata muslim. Nggak aneh dia bilang riba nggak haram. Karena apa? Emang berangkat dari usul yang udah berantakan luar biasa. Yang udah sangat bertentangan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul yang sallallahu alaihi wasallam dan diwariskan oleh para salafus saleh dari zaman ke zaman. Ya? Dan mereka berhujah, nahnu nastadillu bil Quran. Kita berhujah pakai ayat Al-Quran kok. Seolah-olah Masya Allah mereka wara. Ya, seolah-olah mereka orang yang mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Istadallu bil Quran. Al-Quran yustadallu bihi man akhadahu jami'an. Al-Quran itu boleh digunakan dalil bagi siapa? Bagi mereka yang mengambil Al-Quran secara keseluruhan, enggak comot-comot yang sesuai selera aja. Nggih? Amma man akhadahu ba'dahu wa taraka al-ba'd. Adapun seseorang yang mengambil sebagian hukum yang ada di Al-Quran, kemudian meninggalkan sebagian hukum yang lain di dalam Al-Quran, fahuwa kafirun bih, maka hitungannya dia masih kafir terhadap Al-Quran. Kalaupun sebagian hukumnya diambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, kemudian kalian kufur kepada sebagian kitab? Ya? Itu dari surat Al-Baqarah ayat 85. Allah menggambarkan tentang kerjaan kaum munafikin, ya, yang hanya memilah-milah hukum yang sesuai dengan selera mereka. Falladzi la yajma' bainal muhkam wal mutasyabih, maka orang yang mau memisahkan antara mana ayat-ayat muhkam, mana ayat-ayat mutasyabih, hadza ya'khudz bi ba'dil kitab wa yatruk ba'dahu. Dan kemudian ngikutin yang mutasyabih aja, yang udah lebih jelas, ayat-ayat yang udah lebih jelas, yang obvious, yang muhkam nih mereka tinggalkan, okay? Cuman mau berhujah dengan yang mutasyabih aja. Ini hakikatnya mereka mengambil sebagian Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lain. Walidzalika qal, dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi." Adapun orang-orang yang memang mendalam di dalam keilmuan, mereka akan berkata, kami beriman kepadanya, yakni kepada Al-Quran. Kullun min indi rabbina. Kesemuanya datang dari Rabb kami. Yani kami beriman kepada keseluruhan Al-Quran. Baik mutasyabihnya ataupun muhkamnya. Enggak pilih-pilih. Ini Ahlus Sunnah. Ya? Kullun min indi Rabbina. Keseluruhan Al-Quran tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami beriman kepada keseluruhannya. Tidak pilih-pilih. Ali Imran ayat 7. Fayardun al-mutasyabih ilal muhkam. Dari situ Ahlus Sunnah seringkali
mengarahkan ayat-ayat yang mutasyabih, yang multitafsir, ke arah ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang lebih jelas maknanya, yang enggak multitafsir. Fayufassiruhu wa yuwaddihuhu. Sehingga ayat-ayat yang muhkam tersebut mentafsirkan yang mutasyabih. Ya, memberikan kejelasan, keterangan kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Lakin hadza yahtaj ila alim. Tapi proses ini begini nih, ini kan perlu ahli ilmu, enggak semua orang bisa. Iya kan? Enggak semua orang bisa. Mana tahu nasikh mansukh, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang mujmal, mana yang mubayyan, mana yang umum, mana yang khusus. Ini perlu orang yang menguasai tools itu kan? Iya kan? Itulah ahli ilmu. Nah, la yajuzu an yadkhula fihi muta'alim. Nah, orang yang muta'alim yakni so tahu, yahanu alim. Muta'alim yakni yahanu alim. So-soan alim. Enggak boleh masuk ke dalam area itu, enggak boleh. Auzair yurid at-tadlil, enggak boleh lagi, apalagi orang-orang yang memang menyimpang, tujuannya untuk menyesatkan manusia. Fala ya'khudhu bil mutasyabih ila ahadur rajulain. Maka hakikatnya tidaklah berhujjah dengan ayat-ayat yang mutasyabih kecuali dua tipe manusia. Tidaklah berhujjah dengan ayat-ayat yang mutasyabih kecuali dua tipe manusia. Yang pertama, imma zair yurid at-tadlil. Yang tipe pertama, emang orang yang menyimpang yang tujuannya pengen menyimpangkan manusia, pengen menyesatkan manusia. Misal al-Jahmiyah, contohnya kelompok Jahmiyah ini. Walihada qala fihimul Imam Ahmad. Dari situ Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, yastadilluna bil mutasyabih minal Qur'an. Al-Imam Ahmad berkata tentang Jahmiyah, mereka adalah kaum yang berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih dari Al-Quran. Itu tipe yang pertama, ya. Tipe yang kedua, yang orang-orang yang berhujjah dengan mutasyabih adalah muta'alim la yadri. Orang yang so tahu padahal dia nggak tahu. So alim padahal dia tidak tahu. Wa yaqulu 'ala Allahi bighairi ilm, tapi tetap salah. Karena apa? Dia berkata-kata atas Allah tanpa dasar keilmuan. Ya? Jadi dua tipe itu aja, orang yang berhujjah dengan mutasyabih itu dua tipe itu. Ya. Entah orang yang memang pada dasarnya sesat, pengen menyesatkan manusia seperti kaum Jahmiyah ini, atau entah orang yang dasarnya sok tahu padahal dia nggak tahu, kemudian berani berbicara di agama Allah tanpa ilmu. Dan kedua-duanya salah, kedua-duanya di atas kebatilan. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, wahtajju bil mutasyabih. Mereka berhujjah dengan yang ayat-ayat atau nas-nas yang multitafsir. Lidzalika radda alaihimul Imam Ahmad. Dari situ al-Imam Ahmad rahimahullah membantah mereka di dalam kitabnya yang berjudul Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Ja'ala an-nusus allati istadallu biha wa abtala ra'yahum fiha. Imam Ahmad membawakan nas-nas yang para kaum Jahmiyah berdalil dengan nas itu, dengan ayat-ayat itu. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah membatalkan, yakni mengingkari, mengingkari ide mereka atau tafsiran mereka terhadap ayat-ayat tersebut. Wa bayyana al-wajha sahih fiha. Kemudian Imam Ahmad menjelaskan sisi yang tepat, yakni cara yang tepat di dalam memahami ayat-ayat demikian. Wa jama'a bainal ayati wa bainal ahadits. Di dalam hal tersebut Al-Imam Ahmad mengumpulkan antara ayat-ayat dan hadis-hadis agar saling mentafsirkan satu sama lain. Fasyaqqaqun nasa fi adyanihim. Mereka membuat manusia ragu pada agama mereka. Wala syak anna hadza balbalatul lil afkar. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, tidak diragukan lagi, tindakan demikian adalah tindakan yang bikin berantakan atau merusak pemikiran. فلا يجوز أن يتكلم في مسائل العلم ولا سيما العقائد إلا من هو راسخ في العلم. Tidak boleh berkata-kata di dalam permasalahan ilmu ini, apalagi perkara-perkara yang kaitannya dengan akidah, kecuali orang-orang yang memang mendalam di dalam hal itu, mendalam di dalam akidah. La yajuzu an yatakallama fiha ansaful muta'allimin. Enggak boleh, ya, orang-orang yang ansaful muta'allimin yakni karbitan, nanggung, ya. Gak boleh berbicara di dalam hal tersebut para ansaful muta'allimin awil muta'alimin, atau orang-orang yang
sok-sokan alim, nggak boleh berbicara dalam hal tersebut. Fadlan, apalah lagi an ahli zaighi wad dhalal, apalah lagi memang kelompok-kelompok yang tersesat dan menyimpang. Nggak boleh dia berbicara di dalam agama ini, apalah lagi di dalam perkara akidah, apalah lagi di dalam perkara akidah. Ya, makanya para penuntut ilmu paling tepat dan paling selamat, semakin kita belajar, semakin kita temukan bahwa cara paling tepat, paling selamat, adalah menjadi penterjemah. Cukup kau pelajari perkataan para ulama rahimahumullah, bacakan kitab para ulama rahimahumullah, jelaskan kepada manusia. Paling selamat udah. Paling selamat di situ. Ta'lim, ambil ta'lim para ulama, terjemahkan ke dalam bahasa awam, terjemahkan. Udah paling selamat di situ. Paling selamat sih. Ya. Adapun kalau ada yang kita sampaikan dari kita ini untuk menambah keterangan dan penjelasan yang datang dari para ulama dengan bahasa kita, yang tentunya akan lebih difahami oleh manusia. Ya, itu cara yang paling selamat. Ya. Waqtasamu fi rabbihim, yakni mereka menjadikan perseteruan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Mereka jadikan perdebatan, ahdath wal jadal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad." Tidaklah memperdebatkan pada ayat-ayat, pada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang memang kafir. Maka janganlah membuatmu terpesona perkembangan yang terjadi pada orang-orang kafir tersebut. Ya, al-mu'min la yujadil fi ayatillah. Idealnya seorang yang beriman, mereka tidak akan berseteru memperdebatkan lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bal yataqabbaluha wa ya'taqid annaha kalamullah. Idealnya seorang muslim, mukmin, menerima ayat-ayat tersebut dan meyakini bahwasanya itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annaha khairun wa hudan. Meyakini bahwasanya ayat-ayat Allah tersebut jauh lebih baik dan itu adalah petunjuk. Ammal ladzi yatawaqqaf fiha wa yatashakkak. Adapun orang yang ragu di dalam hal tersebut dan kemudian dia tidak mengambil sikap, enggak mau ngomong, Al-Qur'an ini kalamullah apa bukan kalamullah, tuh ya tawakkuf. Oke? Dan kemudian ragu, fahada mujadilun fi kalamillah. Hakikatnya mereka termasuk orang-orang yang akhirnya memperdebatkan lagi perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kan Ahlus Sunnah dari dulu bukan hanya mengingkari mereka yang berkata bahwa Al-Quran makhluk. Enggak. Mereka mengingkari juga orang-orang yang diam dan enggak mau bilang bahwasanya Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Cari selamat diam, termasuk kena sikat juga itu. Dulu oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan yang coba ngeles-ngeles dengan memberikan ungkapan-ungkapan yang tidak ada dari salaf. Seperti lafzuna bil Quran makhluk. Lafaz kita ketika kita membaca Al-Quran itu makhluk. Itu dibilang munafik oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kalaupun ada sisi benarnya mungkin, cuman di situ ada juga multi tafsir, bisa juga keliru maknanya. Dan emang hakikatnya nggak mau menegaskan kekeliruan dan penyimpangan kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Mau coba cari celah-celah di situ, termasuk kena juga oleh Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama dari zaman ke zaman. Ya. Nah, mereka yang bertawakuf, apalah lagi yang berkata bahwa Al-Quran makhluk. Mereka yang tawakuf aja. Dan mereka berkata, la adri akhalq amla. Tidak tahu apakah ini Al-Quran makhluk apa bukan. Ini termasuk orang-orang yang memperdebatkan lagi kalamullah. Ya, tak lagi meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah. Atau minimal nggak punya loyalitas kepada akidah Ahlus Sunnah, nggak mau menegaskan penyimpangan orang-orang yang menyimpang, cari selamat, diam, tawakuf. Ya. Qauluh, perkataan Al-Imam rahimahullah, wa qalu laisa hunaka azab qabr. Dan para kaum Jahmiyah berkata bahwasanya azab kubur nggak ada. Lihat, ini ide yang baru muncul pada mereka. Nggak ada sahabat yang mengatakannya, nggak ada tabi'in, nggak ada tabi'ut tabi'in yang berani ngomong gitu. Baru dia yang ngomong begini berani-beranian. Bikin inovasi baru di dalam akidah. Okay?
nggak ada azab kubur. Sementara azab kubur diyakini keberadaannya sejak zaman awal oleh para kaum muslimin. Ya, hadza mutawafiq ma'a madhhabihim lianna indahum man 'arafa Allah fa huwa mu'min. Ini sesuai memang dengan madhab mereka ketika mereka bilang bahwasanya nggak ada azab kubur. Ini sesuai dengan madhab mereka karena emang mereka berkata bahwasanya mereka meyakini barang siapa yang cukup mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala kalaupun hanya dengan hatinya, maka ia telah beriman. Orang beriman ya udah enggak ada lagi azab kubur, katanya begitu. Ya? Wala yalzam an yusalli wa yasum wa yahujj wa ya'tamir. Enggak wajib lagi akhirnya seseorang ketika dia beriman, enggak wajib dia melakukan syariat-syariat Islam, enggak wajib dia sholat, enggak wajib dia puasa, enggak wajib dia haji dan lain-lain. Wala yuaddi al-a'mal. Ya, enggak usah lagi dia melakukan amalan-amalan apapun. Wa bina'a ala dzalik, berangkat dari ide itu, falaisa hunak adzabu qabr. Maka enggak adalah azab di kuburan, enggak ada lagi azab kubur. Li'anna an-nasa kulluhum ya'rifuna Allah. Karena pada hakikatnya manusia semuanya telah mengenal Allah, walaisa hunaka ma'siyah wa ta'ah. Tak ada lagi mana maksiat, mana taat. Ya? Falladzin fil kubur, adapun orang-orang yang berada di kubur, kulluhum ya'rifuna Allah, mereka semua mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan maksiat menurut mereka. Kalaupun mereka tidak melakukan amal-amal Islam, ya, yang wajib dan lain-lain, buat mereka tidak melakukan maksiat dengan itu. Akhirnya ya, idzan la yu'adzabun. Kalau gitu ya enggak diazablah di kubur. Enggak lagi mereka diazab di kubur karena enggak ada. Yang diazab di kubur ini kan entah karena kekafirannya, entah karena kemaksiatannya. Buat mereka udah enggak ada lagi yang kafir. Dan yang beriman enggak usah lagi melakukan syariat. Maka udah enggak ada iman kafir, udah enggak ada maksiat dan taat. Kalau gitu yang udah enggak ada lagi azab kubur. Nah, jadi ketika mereka mengatakan tidak ada azab kubur, ini sesuai dengan ide irja mereka. Ya, yang bahwasanya keimanan cukup dengan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala di hatinya, kalaupun tidak mau mengakui dengan lisannya, apalah lagi kalaupun tidak melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngapain diazab lagi kalau begitu? Katanya begitu. Ya. Qauluh wala haud wala syafa'ah. Perkataan mereka, tak ada juga telaga, yakni tidak ada al-kautsar. Al-kautsar di antara poin-poin akidah Ahlus Sunnah karena keterangannya banyak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'ak huwal abtar. Al-kautsar adalah telaga Nabi di surga yang nanti di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu dan menyambut para umatnya. Ya, setelah melewati rintangan demi rintangan hisab dan lain-lain, mereka semua menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berhak untuk minum dari telaganya di sana. Allahumma ijma'na ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haudihil kautsar. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Tapi nanti ketika para kaum muslimin, Rasul mengetahui mana muslim dari yang bukan muslim. Itu Rasul mengetahui dari mana? Dari atharul wudu. Dari bekas-bekas wudu mereka. Anggota wudu nih nanti nyala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seseorang di antara kita mengetahui mana kudanya, mana bukan. Itu kan dari warna putih yang ada dari warna keseluruhan kuda. Ada yang putihnya di jidat, ada putih di dengkulnya atau di sikunya. Itu kan ada warna bercak putih itu. Nah, ini yang membedakan satu kuda dari kuda yang lain. Membuat seseorang bisa tahu kudanya mana bukan kudanya, itu kan dari tanda itu. Nah, aku mengetahui umatku nanti dari apa? Dari bekas wudu mereka yang bercahaya. Tuh, Nabi SAW menyambut umat. Tapi nanti ada sebagian umat Rasul SAW. Umat Rasul SAW. Ketika menghampiri Rasul SAW dihalau oleh para malaikat. Gak boleh. Gak boleh berarti dilempar ke neraka berarti tuh. Kalau gak boleh. Rasul pun berkata, Ya Rabbi haula ummati. Ya Rabbi mereka kan masih umatku. Mereka masih umatku. Kemudian dijawab bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu muhdats yakni bid'ah yang mereka perbuat sepeninggalmu. Maka min syu'mil bid'ah, maka di antara keburukan bid'ah adalah terhalangnya seseorang kelak dari telaga Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Ya. Kullu umuril ghaib ankaruha. Disebutkan di sini tidak ada azab kubur, tidak ada telaga, tidak ada syafaat. Hakikatnya mereka memang adalah kaum yang mengingkari semua perkara-perkara yang gaib, yang sifatnya dogma. Di surga, neraka belum diciptakan. Itu hal-hal yang sifatnya dogmatis dari zaman dulu udah diyakini kaum muslimin, semuanya diingkari. Disebutkan beberapa aja untuk sebagai perwakilan. Nggak ada azab kubur. Padahal kita didogma kan, gaib nggak azab kubur. Gaib, yang gaib ini kita dapatnya dari mana? Dari ayat atau dari hadis yang sahih kan? Nah, Rasul telah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan adanya azab kubur, kita meyakini dari Allah. Cuman gaib, diingkari oleh mereka. Demikian juga telaga, gaib enggak? Gaib. Demikian juga syafaat kelak nanti, gaib enggak? Gaib. Semua hal yang gaib mereka ingkari. Kullu umuril ghaib ankaruha. Li'annahum ya'tamidun ala uqulihim faqat. Dikarenakan mereka adalah kaum yang hanya bersandar pada akal mereka saja dan menafikan tuntunan dari nas, ya, berpatokan hanya pada akal mereka. Wal jannah wan nar lam yukhlaqa, dan surga dan neraka hakikatnya belum diciptakan, kata mereka. Kita meyakini surga dan neraka telah diciptakan, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan sekarang. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang surga, uiddat lil muttaqin, telah dipersiapkan. Tuh, telah, uiddat yakni fi'il madhi, past tense. Telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Telah dipersiapkan yakni udah dibikin, udah ada berarti. Gitu kan? Ali Imran. Fahadha yadul ala annaha muaddah. Ini menunjukkan bahwasanya surga memang telah dipersiapkan, wa maujudah dan maujud, ada, eksis, sudah ada. Ya? Qala finnar, Allah berfirman uiddat lil kafirin, telah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Berarti neraka udah ada dan udah dipersiapkan. Juga Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya musim panas pas lagi panas benar, sama musim dingin pas lagi dingin benar, itu dari fih jahannam, dari desisannya neraka. Yani ketika neraka terlalu panas uapnya, diizinkan bagi neraka untuk bernafas. Satu nafas di musim panas, satu nafas di musim dingin. Yani membuang sedikit uap panasnya. Loh, ketika musim panas lagi berasa panas benar, nah itu uap neraka lagi dibuang sedikit. Berarti ada nggak neraka? Berarti udah ada kan kalau begitu. Ya kan? An-nar laha nafasan. Neraka punya dua nafas. Nafas fi syita, yaitu satu nafas di syita, yakni di musim dingin. Wa dzalika asyad ma tajidun min al-bard, yaitu ketika kondisi dingin lagi kebangetan luar biasa. Wa nafas fi shaif, dan satu nafas di ketika summer, ketika musim panas. Wa dzalika asyad ma tajidun min al-har, yaitu ketika kondisi lagi panas benar luar biasa. Faqal inna shiddatal har min fayhi jahannam. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya panas yang kebangetan itu dari fayh jahannam, dari buangan uap panas neraka. Ya. Tayyib, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.